Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta Al-Quran? Insya Allah teman semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Namun ternyata bukan hanya mereka yang mengajarkan dan juga mempelajarinya, tapi siapapun mereka yang berkontribusi dalam terlaksananya sebuah aktivitas pengajaran Al-Quran, belajar mengajar Al-Quran, maka insya Allah mereka pun akan mendapatkan pahala yang sama insya Allah. Dan hari ini alhamdulillah suatu program yang memang sepertinya ditunggu-tunggu oleh umat, di mana begitu besar ternyata masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat dan juga tentunya Bandung, yang masih buta aksara Arab atau buta Al-Quran. Maka alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan seorang Syekh Ahmad Jazi. Beliau orang Indonesia asli tapi punya sanad dari luar negeri, dan tentunya ini harus diamalkan, ini harus disebarkan. Kenapa? Karena ilmu dengan disebarkan insya Allah semakin berkah. Minimal walaupun kita belum bisa mengajarkannya, minimal menginformasikannya bahwasanya di sini loh, di Bandung loh, ada yang bisa mengajarkan dengan metode yang begitu dahsyat, metode yang bisa dengan senang, tetapi insya Allah akan membuat kita merasa kenyang dengan pelajaran Al-Quran. Yaitu langsung kita kenalan saja, yaitu dengan Ustadz Ahmad Jazi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, lama kita ketemu ya. Mudah-mudahan ini walaupun dadakan, tapi insya Allah kayak sambal dadak, katanya orang Sunda bilang enak gitu. Makanya sekarang saya pengen nih, dengan ada buku di depan saya, ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Tadi ngobrol-ngobrol kalau dilaksanakan semuanya 3 hari, teman-teman bisa dari 0 sampai khatam lah insya Allah menguasai ilmu Al-Quran. Biar lebih jelas, kita langsung saja pemaparan dari pengarang buku ininya dengan metode Al-Jazi. Tafadhol ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ya sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Syekh Ustaz ya. Nah, saya menulis buku teman-teman ya, nama bukunya Metode Al-Jazi, metode membaca Al-Quran cepat dan fasih standar sanad. Ternyata di Indonesia, kalau kita lihat persentase masyarakat Muslim Indonesia itu yang buta huruf sekitar 65%. Masya Allah, lebih dari setengahnya ya. Ya, rata-rata kalau jamaah haji dan umroh ya sekitar itulah 50-60% yang mereka buta huruf. Iya, betul. Di Jawa Barat itu sendiri sekitar 60%. Jadi kalau Jawa Barat itu penduduknya 50 juta, 30 juta nggak bisa ngomong. Ya, lalu umat Islam. Ya, Islam dari lahir. Ya. Masya Allah. Nah, jadi saya bikin buku teman-teman, ini adalah sebuah solusi ya, solutif bagi teman-teman yang merasa kesulitan atau kesusahan dalam belajar Al-Quran. Jadi buku yang saya tulis ini ada 4 level teman-teman ya. 4 level bagaimana cara membaca Al-Quran cepat, fasih, standar sanad. Nah, dari 0 ya. Dari 0. Jadi kalau kita, yang pertama dari mana? Yang ini. Oh, yang ini adalah level pertama. Warna biru ya. Ya, ini bagi peserta yang belum bisa membaca Al-Quran sama sekali ya. Atau terbata-bata lah setidaknya. Terbata-bata. Susah. Seperti itu memang diperuntukkan. Kalau kita belajar secara private, face to face, ini bisa makan waktu 2 jam. 2 jam udah bisa ya. Kaki kayak gini ya. Atau kalau intens bisa seharian lah. Seperti itu kalau mau lebih cepat seperti itu. Kemudian setelah selesai kita yang bisa kedua membaca Al-Quran, jadi yang kedua ini adalah level kedua. Ini kita akan bahas di sini bagi peserta yang sudah bisa mengaji ya. Bisa mengaji, yang kita bahas adalah pertama makhorijul huruf. Cara pengucapan ya. Ya, tempat keluarnya hurufnya. Kemudian ada namanya sifatul huruf. Nah, kan kalau kita lihat dari istilah-istilah tajwid, makhorijul huruf dan sifatul huruf itu kan susah ya saja. Betul. Nah, jadi kita bikinkan rumus, kemudian kita berikan nada. Oh iya, kayak mungkin kayak nyanyi gitu ya, nada-nadanya, lagu-lagunya. Ya, itu tanpa musik kan? Ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang kesusahan misalnya
di mana sih misalnya huruf apa saja yang keluar di lisan. Nanti kan di lisan ada topul lisan. Kan susah ngapalnya istilah-istilah gitu. Wasatul lisan, aqsal lisan kan susah. Betul, apalagi yang baru ya. Ya, seperti itu. Jadi dengan metode ini kita mempermudah bagaimana mengetahui istilah-istilah tajwid dengan bahasa kita, dan itu insya Allah menyenangkan karena ada nada-nadanya dan sangat mudah untuk dihafal. Hari ini kita sudah menyelesaikan buku yang ini. Oh iya, hari ini betul. Tadi saya sempat ikut juga ya teman-teman sekalian, dan sangat menyenangkan dan bisa lebih fun dan mestinya nggak takut lah istilahnya. Kan ada orang yang pengen belajar ngaji belum udah takut nih. Nah ini yang salah, dan mudah-mudahan ini salah satu metode yang ingin mempermudah ya, bahwasanya membaca Al-Quran itu mudah karena sudah dijanjikan oleh Allah ya. Surat apa tadi? Al-Qamar, Bakar ada 4 ayat tuh. Jadi salah satu nih pelajaran di muka bumi ini gitu ya, yang dijamin mudahnya oleh Allah adalah Al-Quran ternyata ya. Teman-teman carilah di surat Al-Qamar ada 4 ayat tuh ya. Yang terakhir berikutnya Ustaz. Yang ketiga yang mana? Ibu ini, nih. Ini level ketiga namanya level fasih. Nah, level ini adalah level ahkamut tajwid. Semua hukum-hukum tajwid kita bahas di sini. Seperti ahkam ro, hukum ro dari tebal tipisnya boleh 2 dibaca, atau jawazul wajhain namanya. Nanti dari mudud, dari mat-matnya, kemudian ahkam nun as-sakinah dan tanwin, kemudian nanti ahkam mim, kemudian ayat-ayat gharibah dan seperti itu. Jadi untuk perlu diketahui teman-teman. Nah, kemudian kalau yang level keempat ini terakhir, ini adalah level teori. Maksudnya teori ini kumpulan teori daripada buku 1 dan 3. Iya. Jadi ibaratnya gini Ustaz, kalau kita belajar buku ini seperti kita belajar kungfu. Kita dari ujung 1, iya, kita sudah pinter berantem, fasih berantem, baru kita belajar teorinya, dibagikan ya. Iya. Jadi kan di awal itu kita nggak belajar teori dulu baru praktek. Nah, jadi buku ini mengarahkan, buku 1, 2, 3 ini mengarahkan kita sudah bacaan kita fasih standar sanad, baru ada teori lengkapnya di sini. Ya, jadi kalau level 1, 2, 3 ini paling teorinya hanya berapa persen saja. Kalau lebih banyak praktek ya. Sekitar 95% praktek, 5% teori. Tapi kalau buku yang keempat ini full 100% teori ya. Bahkan di buku keempat ini ada nada khusus. Nada apa tuh? Nada metode ini. Cara ngajinya. Iya. Bukan apa yang ada nada itu kan biasanya yang apa siapa lagi? Bukan itu. Bukan. Jadi nanti dia metode ini ada ciri khas khusus ya. Nada. Langgam. Misalnya contohnya ya. Sebenarnya untuk memudahkan hanya rumusnya 2 saja. Ya. Datar dan naik. Oh iya. Atau turun naik. Ya. Jadi kayak gini misalnya contohnya kalau kita baca Al-Fatihah, coba dari ta'awuz misalnya dia datar atau dia menurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu datar ya? Datar. Oke. Sekarang naik. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya. Ini dua nada ya? Ada 3. Sebenarnya nadanya satu. Hanya rumusnya turun naiknya hanya 2 aja. Oh, 2 aja. Kan kalau di luar kalau saya pernah dengar tuh ada 3 ya. Nada yang pertama naik, turun, datar. Kan dia filosofi pesawat. Biasanya. Take off, naik, flat, landing. Oke. Tapi kalau ini hanya 2 aja. 2 saja ya. Biar tidak ada landing gitu ya. Kita di atas terus. Kenapa?
karena Al-Quran itu Ustaz harus di atas, ya kan? Betul enggak? Ya, betul. Al-Quran itu jadi kalau teman-teman pengen mulia dan pengen posisi di atas harus mempelajari Al-Quran. Kenapa? Kalau teman-teman lihat Al-Quran di bawah akan diambil nggak? Pasti diambil. Begitu juga dengan manusia, ketika dia mempelajari Al-Quran maka dia insya Allah tidak akan pernah terpuruk, ya. Seperti hadis Rasulullah, Ya, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman Iya. wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Qur'an, dan Allah merendahkan suatu kaum itu karena dia meninggalkan Al-Qur'an. Masya Allah teman-teman sekalian, jadi sekarang tidak usah ragu, tidak usah malu, sudah ada metode namanya metode Al-Jazi yang bisa mengantarkan teman-teman semua yang belum sama sekali dari nol, nggak tahu ini huruf apa ini apa gitu hijaiyahnya, bisa ya 3 hari bahkan 2 jam teman-teman dari nol insya Allah bisa dengan privat seperti begini jangan tak lagi, dan mudah-mudahan ini sebuah peluang besar buat teman-teman semua. Kalau teman-teman Kang saya malu kalau semua yang sudah bisa, silahkan teman-teman bisa kumpul dengan beberapa orang gitu kan, lalu mengundang gurunya juga silahkan ya. Yang sekarang ini dilaksanakan ada sekitar 15 sampai 10 maksimal berapa Ustaz? 15 lah ya, 15 orang gitu kan bisa kumpul. Nah buat teman-teman yang lain juga selain program ini adalah buku barunya dari Ustaz Ahmad Jazi yang sudah berjalan adalah ada program khusus tahfidz Quran bagi mereka yang sudah biasa ya. Salah satunya ada di sini ya, di sini ada program yang 25 hari mungkin berapa juz Ustaz? 5 juz targetnya, dahsyat enggak tuh ya. Bulan, ada juga juz. Yang 3 bulan 16 juz 15 juz. Ada juga yang sekarang yang terbaru ya 2 tahun ya, semutkin Al-Fatihah 2 tahun 30 juz semutkin Al-Fatihah. Kebayang nggak tuh Al-Fatihah? Teman-teman tuh kan kalau Al-Fatihah lagi tidur pun pasti hafal kayaknya ya. Insya Allah dengan 2 tahun ini bisa mengantarkan putra-putri Anda semua yang ingin betul-betul mutkin Al-Quran dan juga insya Allah bersanad hanya 2 tahun. Mudah-mudahan ini sebuah ikhtiar kita bagaimana menjadikan anak-anak kita generasi-generasi Al-Quran yang memang bukan hanya hafal Al-Quran tapi juga mengamalkannya serta melaksanakannya. Paling tidak apa yang diketahuinya bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, Ustaz Ahmad Jazi adalah sebagai penulis juga, dan di antara beberapa bukunya ini ada di sini ya. Ini Rob mohon kembalikan aku. Ustaz boleh bocoran dikit dong isinya tentang apa nih? Ini inspirasi dari satu ayat ya. Ada ayat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 itu bunyinya Rabbirji'un. Ya Allah kembalikan aku ke dunia. Jadi ini harapan orang yang sudah meninggal ya. Mungkin penyesalan ya, penyesalan. Setelah mereka wafat gitu. Kembalikan aku. Kemudian ayat setelahnya la'alli a'malu sholihan fima taraktu, sehingga aku bisa melakukan amal soleh yang dulu pernah saya tinggalkan ketika di dunia. Seperti itu. Jadi ini inspirasi ya, mudah-mudahan tidak kata-kata seperti ini tidak akan membuat kita ini gitu ya. Jadi begitu kita meninggal jangan sampai kita menyesal, ya Allah kenapa sih saya dulu nggak ibadah semaksimal tidak berbuat baik, tidak beramal dengan sehingga dia menyesal ketika sudah wafat, meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Hanya satu keinginannya, ingin beramal. Nah salah satu amal yang terbaik adalah mempelajari Al-Quran. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman ingin beramal, saya nggak punya waktu nih, bisa beli bukunya. Saya nggak punya waktu nih, sekarang udah banyak di media sosial apapun juga bisa. Yang penting punya kemauan. Ingat, kemauan akan menjadikan satu alat atau satu sistem yang bisa membuat antum semua punya kemampuan. Ya, kemauan akan meningkatkan kemampuan. Tapi kalau kita punya kemampuan tapi ternyata kemauannya lemah, maka kemampuan itu akan hilang begitu saja. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semua yang sama sekali belum bisa baca pun bisa insya Allah kalau kita yakin karena sudah Allah jamin. Dan berikutnya ini ada satu lagi Pak. Nah ini inovatif, kalau saya ini buku yang pertama saja, itu bukan? Pengalaman. Nah ini lebih dahsyat lagi buat teman-teman semua yang sudah bisa menghafal, biasa menghafal, pengen ada percepatan nih. Selama ini mungkin menghafal cuman sehari ya dapat 1 lembar gitu kan. Sementara ini kita mengusung 10 menit per halaman. Iya gitu, nggak percaya pasti banyak teman-teman nih. Dan ini sudah terbukti karena kita sudah melakukan beberapa kali pelatihannya ya. Lihat sedikit dong bocoran bagaimana nih metode ini. Ya, jadi buku ini
sebenarnya satu paket ya. Ini yang saya bikin ya untuk metode menghafal lebih cepat. Menghafal ya. Menghafal. Nanti ada buku sistemnya. Jadi menghafalnya lebih cepat dan mutqin. Lebih cepat dan mungkin seperti itu. Dan tidak mudah hilang dan terlupakan. Tidak mudah hilang dan tak terlupakan. Dahsyat. Wah, ini udah. Jadi udahlah, jangan ragu, jangan malu buat teman-teman semua. Kalau menurut ilmu itu harus sekarang. Jangan menunggu-nunggu. Kenapa? Kalau menunggu khawatirnya seperti yang di buku ini, nanti menyesal ya. Kan namanya yang menyesal tuh pasti belakangan. Kalau awalan itu namanya pendaftaran. Maka lebih cepatlah pendaftaran biar teman-teman nggak nyesal. Nah, teman-teman sekalian, ini hanya sebuah informasi. Kalau teman-teman pengen, kan saya pengen bergabung, kemana nih Ustaz? Nomor teleponnya berapa Ustaz? Boleh di Bandung. Di Bandung nih ada program kami yayasannya namanya Al-Quran Kreatif Internasional. Al-Quran Kreatif Internasional. Nah, jadi ini memang lembaga yang bergerak di bidang Al-Quran. Ya, Allah buat Al-Quran lah ya. Yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan seterusnya seperti itu. Bisa hubungi nomor saya sendiri. Berapa Ustaz? 081 081 355 069 008. Nah, ya. Jadi teman-teman silahkan bisa menghubungi itu. Nanti bagaimana konsultasi, apakah mau belajar buku ini, apakah mau beli buku ini, atau mau pengen mengundang ya kan, atau grup sendiri juga silahkan. Apa aja tentang Al-Quran silahkan lah. Yang jelas ini adalah sebuah kesempatan buat kita, bahwasanya teman-teman semua sepertinya sudah tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan untuk menolak bahwasanya saya nggak ada waktu, saya nggak ada pengajar, saya nggak ada buku, saya nggak ada keinginan atau kemauan. Informasi di mana sudah ada, tinggal teman-teman punya keyakinan dan punya kemauan. Mudah-mudahan dengan informasi ini teman-teman semua semakin yakin bahwasanya begitu dahsyatnya Al-Quran, dan ternyata masih banyak teman-teman kita yang belum bisa. Jadi kalau teman-teman merasa malu, ajaklah teman yang belum bisa, biar nanti sama-sama semangat membacanya. Ustaz, ada informasi nggak nih yang pengen sampaikan buat jamaah sekalian? Biar semangat. Ya, silahkan baca buku semua yang ada di dunia ini. Masya Allah. Silahkan baca. Ya, silahkan baca semua buku yang ada di perpustakaan ya, di Oxford atau di British Library yang jumlahnya ada 170 juta buku. Masya Allah. Tapi ingat, hanya satu kitab yang bisa memberikan syafaat, yaitu Al-Quran. Artinya rugi banget kita sebagai seorang muslim. Kita punya waktu untuk membaca segalanya, tapi kita nggak baca kitab suci kita. Padahal ketika kita meninggal, hanya Al-Quran yang paling setia menemani kita di dalam kubur. Buku-buku lain nggak nemani itu, tapi Al-Quran nemani. Begitu kita dibangkitkan, Al-Quran akan memberikan syafaat. Begitu kita lewat di sirat, dibimbing masuk surga ya. Tingkatan surganya tergantung dari sejumlah ayat yang kita baca ketika di dunia. Semakin banyak ayat yang kita baca, kita ulang-ulangi, maka derajat kita ya setinggi itu. Karena kata Rasulullah di dalam hadis beliau, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahabat Al-Quran, iqra, bacalah Al-Quran, baca gitu. Nanti di surga disuruh baca lagi, iqra wartaqi, naiklah derajatmu. Setiap kita membaca satu ayat, naik derajat kita. Warattil, terus baca, kama kunta turattil fid dunya, seperti kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'a, karena derajatmu di dalam surga ini sebanyak ayat yang kamu baca ketika di dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi ayat motivasi, dan yang jelas sedahsyat apapun teman-teman punya buku ya, membaca buku, tidak ada yang dahsyat selain Al-Quran. Kenapa? Rahmat hanya didapat dari membaca Al-Quran. Mungkin buku yang lain bagus untuk masa dunia, tapi Al-Quran ingat dunia dan akhirat. Dan yang lebih dasarnya lagi bahwasanya Al-Quran adalah hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Ternyata bukan hanya bagi orang muslim saja, tapi seluruh manusia. Makanya jangan heran ketika kita mendengar bahwasanya ada orang kafir yang mempelajari Al-Quran, ingin mencari kesalahannya, lalu Allah kasih hidayah, akhirnya dia
jadi expert atau jadi lebih jago dari umat Islam yang lahir, sehingga itulah sebagai petunjuk atau juga jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan suatu arti buat teman-teman semua. Ingat bahwasanya berbagi tak selamanya harus materi, tetapi dengan mempromosikan, memberikan informasi tentang mengaji pun insya Allah itu menjadi sebuah kebaikan. Jangan lupa bahwasanya sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, bahwasanya masih ada orang yang memang belum tentu bisa menerima kebaikan apa yang kita lakukan. Yakinlah, yang jelas Allah Maha tahu niat kita. Kembali luruskan niat kita, kuatkan tekad bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin selama kita punya keyakinan dan juga kemauan. Semangat berjuang, semangat tilawah, sampai husnul khotimah. Insya Allah kita bertemu di jannah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.